Sobat Mandaba, selamat datang kembali di My Voice Podcast yang selalu menyajikan obrolan inspiratif seputar kegiatan madrasah kita. Saya Felicia yang akan menemani kalian di episode spesial hari ini. Hari ini kita akan ngobrolin dua momen yang sangat penting dan istimewa di Mandua Bantul. Yang pertama itu ada perayaan ulang tahun ke-57 Mandua Bantul, dan yang kedua perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita akan bahas nih bagaimana sih Mandua Bantul merayakan keduanya dengan berbagai kegiatan yang luar biasa. Nah, untuk lebih mengenal acara ini, kita sudah kedatangan narasumber kita. Silakan perkenalan Ibu. Oh iya. Saya Ibu Nurhayati. Di sini saya sebagai ketua penyelenggara dari event perayaan ulang tahun madrasah yang ke-57 dan berbarengan dengan perayaan Maulid Nabi. Yang sebelah saya ini silakan. Kenalkan, saya Ayu Kartika Ningrum. Di sini saya sebagai sekretaris sekaligus saya sebagai staf humas dari Ibu Nurhayati. Oke, Ibu Nurhayati, bisa dijelaskan sedikit apa sih makna dan dari perayaan hari ke-57 ini bagi Mandua Bantul? Apalagi perayaannya kan bareng sama Maulid Nabi Muhammad SAW ya. Ya. Jadi HUT ke-57 Mandua Bantul ini bukan hanya sekedar merenungkan kembali perjalanan Mandua Bantul, perjalanan dari dulu, itu bukan, tapi ini adalah momen yang sangat kita tunggu-tunggu, terutama untuk memperkuat citra madrasah ya. Jadi ini adalah event yang sangat kita nantikan. Di sini akan kita banyak kegiatan yang akan kita selenggarakan yang berkaitan dengan event ini. Tentunya kita akan mengusung tema dari event ulang tahun ini ya. Tema tahun ini kita akan mengambil tema Hijau Madrasahku, Ungu Inovasiku. Bisa dijelaskan Mbak Gen? Oh iya, jadi kebetulan di tahun ini kita pengen agak sedikit keunguan dan kehijauan gitu ya, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kebetulan untuk tema tahun ini adalah Hijau Madrasahku, Ungu Inovasiku. Untuk hijau itu sebenarnya adalah hijrah ilmu, betul, akronim. Hijrah ilmu, ukir prestasi, hijrah ilmu, jaga alam, dan ukir prestasi. Kalau ungunya itu adalah usaha nyata generasi unggul. Jadi kami mengangkat tema ini ingin memberikan inovasi baru gitu ya Bu ya. Kalau nanti orang dengar Mandua Bantul nih, oh berarti memang hijau dan ungu identitasnya seperti itu. Dan ada satu hal lagi, jadi memang identitas warna dari Kementerian Agama itu biasanya hijau. Jadi bisa kita combine dengan ungu, karena kita mempunyai ikon bahwa inovasi kita itu terutama pada bunga telang ya, mengeksplor bunga telang. Jadi dengan bunga telang yang berwarna ungu, itu menjadi sebuah inovasi dari mengangkat produk berbahan dasar bunga telang. Itu kira-kira. Oh, jadi itu ada filosofi ya di balik warna hijau dan ungu gitu. Nah, saya lihat di petunjuk teknis kan ada petunjuk teknisnya ya Bu ya. Iya. Bisa di situ banyak sekali rangkaian acara dan perlombaan yang diadakan nih. Bisa dijelaskan secara singkat bagaimana sih rundown acara puncak HUT ke-57 Mandua Bantul ini? Bisa saya jelaskan terlebih dahulu ya, nanti barangkali bisa disambung oleh Mbak Ken. Jadi sebelum menuju ke puncak acara yang insya Allah kita selenggarakan di tanggal 3 dan 4 bulan September, itu sudah ada banyak rangkaian. Di antaranya adalah berbagai lomba ya. Lomba apa aja, itu sangat inovatif. Nanti bisa Mbak Ken jelaskan ya. Yes. Kemudian nanti sebelum puncak acara di tanggal 3 dan 4 itu ada acara terlebih dahulu yang ini sangat-sangat kalian butuhkan, yaitu EduFair Mbak. Jadi kita mengundang dari berbagai perguruan tinggi untuk
semacam pameran di Man2 Bantul yang nanti bisa siapapun ya, bukan hanya warga madrasah Man2 Bantul untuk bisa mengikuti event ini. Itu ada di tanggal 2 September. Nah, kemudian di tanggal 3 itu nanti perayaan Maulid Nabi. Nah, perayaan Maulid Nabi itu nanti tentunya dengan didahului dengan berbagai event lomba juga, seperti qiraah dan sebagainya. Nah, puncak acaranya itu yang ini super apa ya? Super spektakuler dibandingkan perayaan-perayaan yang dahulu. Nanti ada didahului dengan karnaval berkarakter. Tetapi ada juga nanti pada tanggal 4 itu kita mengundang adik-adik dari MTS dan SMP untuk mereka kita ajak, namanya tur kampus, kita ajak ke madrasah untuk melakukan tryout SPD ya, karena ini kan sangat penting bagi anak-anak kita yang MTS SMP untuk menaik ke jenjang berikutnya. Nah, kita ajak mereka untuk ke kampus Man2 Bantul. Setelah itu ada juga nanti semacam kita launching program inovasi kita. Inovasi Man2 Bantul yang akan membawa bersinergi dengan para UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Bantul untuk diajak diedukasi untuk dia bisa berkembang. Selain itu ada juga nanti momen ini Mbak, launching Adiwiyata. Nah, Adiwiyata ini nanti momennya kita tabur benih ikan. Itu pasti kita seru punya ya. kolam ikan. Nanti Mbak kan kalau kira-kira pas hari Sabtu jangan pulang dulu. Kita mancing dulu. Mancing dulu gitu ya Bu ya. Kira-kira seperti itu gambarannya rundown acaranya. Jadi karnaval berkarakter ini juga termasuk bagian dari lomba ya Bu? Iya. Bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai karnavalnya? Jadi memang kami kemarin sudah ngelis ya, ternyata ada 14 lomba, jadi banyak banget 14 lomba ini. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit ya. Kalau yang pertama itu ada Green Class Award, atau kita bahasa gampangnya itu kebersihan kelas, kebersihan dan keindahan kelas. Nanti kita siswa ajak untuk gimana cara merawat kelas gitu, gimana cara kreativitas siswa itu di sini dibutuhkan sekali gitu. Apalagi nanti untuk kelas 10, 11, 12 itu semua mengikuti. Kemudian selain itu juga ada storytelling, itu nanti bercerita dalam bahasa Inggris gitu ya Bu ya. Kita pengen anak-anak bisa belajar gitu. Nanti untuk juara-juaranya akan finalkan nanti biasanya di puncak acara gitu ya Bu. Terus kemudian ada lantang berkisah. Nah ini yang suka dongeng atau yang mungkin anak-anak atau teman-teman itu ekspresif ya seperti saya gitu, itu bisa boleh dongeng gitu. Nanti boleh pakai alat peraga apapun, bahkan kostum apapun yang mewujudkan itu benar-benar pendongeng gitu ya, boleh. Nah tadi yang ditanyakan sama Mbak Feli mungkin karnaval ya, karena ini memang banyak sekali anak-anak yang kita lihat ya Bu, kalau karnaval itu benar-benar anak-anak totalitas dalam berkarya, berkreasi, berinovasi. Makanya kemarin kalau di rundown itu kita sebutkan bahwasanya anak-anak boleh mengusung tema apapun selama itu tidak melenceng dari syariat Islam gitu ya. Jadi misalnya perpaduan warna ungu, hijau, kemudian nanti mungkin ada adat seperti gunungan atau mungkin baju-baju ikonnya. Nanti kalau bisa ada maskotnya ya Bu ya. Maskotnya ini yang kira-kiranya kalau kalian 12A atau 12B, 12C, nanti kelihatan maskotnya yang warna ini nih, atau dia yang pakai ini, pakai itu. Jadi maskot ini fungsinya untuk mengenali kelas gitu. Jadi untuk karnaval ini memang kita pengen membangun cita madrasah yang positif. Kita pengen memperlihatkan kepada masyarakat umum bahwasannya Man2 Bantul ini punya anak-anak yang super kreatif dan juga super inovatif gitu. Wah, sepertinya lomba-lomba kali ini benar-benar ingin mengasah potensi siswa di berbagai bidang ya. Betul sekali. Saya juga melihat ada lomba yang berhubungan dengan keterampilan seperti lomba membuat pot tanaman, itu gimana Bu? Kebetulan kalau untuk pot tanaman itu dari keterampilan kelas 11 dan 12 gitu Mbak.
Ya pengennya kita sebenarnya apa ya, memanfaatkan limbah yang ada gitu ya Bu, nanti untuk menjadi kreativitas siswa. Mungkin Bu Nur bisa Ya, menambahkan. jadi di Mandua Bantul ini kan ada beberapa program keterampilan, diantaranya adalah salah satunya adalah LAS. Yang lain itu seperti multimedia, tata busana, HP, otomotif. Nah, ini untuk khusus anak-anak yang mengikuti keterampilan LAS itu mereka diwajibkan untuk mengikuti event lomba pembuatan pot. Kalau di keterampilan yang lain seperti tata busana nanti ada fashion show. Kalau otomotif nanti ada show apa itu keterampilan. Kalau multimedia nanti banyak yang multimedia itu ini justru apa ya kayak gawene multimedia karena nanti ada poster yang kita tempel-tempel hasil dari siswa itu lombanya, ada video banyak sekali, ada video TikTok, video YouTube dan sebagainya. Kalau APHP ada bocoran nih. Oh iya, apa itu Bu bocorannya? Boleh di-spill di sini nggak nih Bu? APHP nanti akan membuat produk es krim, jadi bisa dijual, bisa dibeli. Iya. Kalau ada yang kangen sama es krim, bisa APHP. nanti ke APHP. Gitu. Nah, Ibu, Mandua Bantul kan juga memiliki program boarding school yang bernama Ulul Albab tadi kan. Iya. Nah, itu gimana Bu? Bisa jelaskan lebih mendalam tentang kayak misalnya melalui semacam tadi kampus tour bagi siswa-siswa MTS. Ya. Untuk kebetulan untuk pengurus boarding atau kemarin kami sudah koordinator keagamaan dan beberapa bapak ibu guru keagamaan sudah rapat dengan beliau ibu kepala madrasah gitu. Jadi siswa di asrama itu sebenarnya kan diajak untuk apa ya, bahasa kita mungkin disiplin dan tepat waktu ya Bu ya, kapan beribadah, kapan kita belajar gitu. Nah, kalau kemarin dari Pak Edi Sutrismo, Sutrimo ya. Oh Sutrimo, iya itu selaku pembina boarding. Iya, Nah itu menjelaskan kalau pagi memang anak-anak ini diminta tahajud gitu Mbak. Jadi anak-anak gimana caranya diserempakkan untuk tahajud bersama. Kemudian nanti ada tadarus sebentar. Kemudian anak-anak melakukan aktivitas sekolah. Setelah itu nanti sorenya istirahat. Terus malamnya baru diadakan kajian gitu Bu. Kajiannya bisa Al-Quran, bisa kitab gitu. Nah nanti mungkin kalau untuk anak SMP atau MTS kita bisa ajak ke sana gitu ya Bu untuk melihat boardingnya, siapa tahu berminat gitu. Apalagi dengan berbagai kegiatan. Kemarin kalau dibilang sama Pak Edi tuh nanti mungkin 2 bulan atau 3 bulan sekali kita akan adakan rihlah gitu. Rihlah itu semacam perjalanan wisata gitu. Bisa nanti mungkin ke Parangtritis atau mendaki dan lain-lain. Jadi mungkin untuk yang berminat di boarding nanti bisa kepoin gitu ya, kepoin asrama kita. Kepoin jika konten-konten berikutnya. Iya, itu. Wah, menarik banget ya Bu. Nah, sebagai penutup, apa nih harapan Ibu untuk acara ini dan untuk seluruh warga Mandua Bantul ke depannya? Ibu, dulu. Harapan kami ini adalah sebagai ajang kreativitas untuk siswa ya, menunjukkan bahwa anak-anak itu punya kemampuan dan kita memberikan semacam wadah bagi siswa kita untuk berkreasi. Dan tentunya ini berdampak bagi kami selaku penyelenggara mempunyai citra positif bahwa jangan dikira kalau anak madrasah tidak mampu ya. Tapi kami buktikan bahwa kami itu mampu. Anak-anak kami itu punya kemampuan yang luar biasa. Ya, bisa dilihat di video-video yang entah itu juara video tingkat nasional, banyak sekali prestasi-prestasi. Bisa dikepoin ya di sana ya Mbak Dan ya. Betul. Bisa ditambahkan Mbak. Iya. Harapannya kami setelah Hutman ini nyarcer energi Bapak Ibu guru, nyarcer semangat juga buat anak-anak, dan kita citrakan bahwa Mandua Bantul itu bisa bersaing seperti yang tadi Bu Nur katakan dengan sekolah-sekolah lain tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman gitu ya Bu. Jadi kita madrasah yang adaptif terhadap teknologi ataupun zaman sekarang, tetapi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Jadi harapannya anak-anak bisa kreatif, berprestasi. Selain itu juga anak-anak bisa menjaga marwah sebagai
anak-anak yang memiliki nilai keislaman yang unggul gitu ya, Pak ya. Apalagi ada program prodistiknya itu ya Mbak. Oh iya, Program betul. prodistiknya itu bisa benar-benar bisa men-challenge kan siswa-siswi kita untuk menghadapi era digital ya. Iya, betul. Indonesia Emas. Mungkin nanti yang kepo prodistik bisa dilihat di akun-akun kita gitu ya. Prodistik itu apa sih? Prodistik itu kita spill Mbak. Oh boleh Sedikit Bu. aja. Iya. Prodistik itu adalah salah satu program dari ITS Surabaya ya, yang kita bekerja sama dengan pihak ITS. Nah, di MAN 2 Bantul ini kita kerjasama dengan ITS itu. Nah, program-programnya banyak sekali. Besok akan ada khusus ya yang membahas tentang prodistik. Iya. Oke. Semoga semua rangkaian acara berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Terima kasih doanya. Terima kasih banyak Ibu Ken, Ibu Nurhayati atas waktunya. Nah, Sobat Mandaba, itu dia obrolan kita di episode spesial kali ini. Semoga semua terinspirasi dan semakin bangga menjadi bagian dari warga MAN 2 Bantul. Sampai jumpa di episode berikutnya.